Baik, jadi selamat sore semuanya. Ini absensi sudah saya buka, jadi rekan-rekan silahkan mengeksekusi absensinya. Nah, izinkan saya untuk sharing acara kita hari ini apa. Ya, jadi ini pertemuan kedua. Hari ini kita kenalan dulu. Tadi saya sudah menyapa beberapa teman, tapi mungkin nanti kita kenalan lagi ya. Lalu kita review pertemuan dengan Bu Hana sebelumnya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul dan mungkin saya sedikit menambah-nambah gitu informasi. Lalu kita masuk kita lihat RPS-nya, lalu nanti kita mencoba masuk ke materi gitu. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan saya dipotong saja. Begitu ya. Jadi, mohon maaf saya tidak nampak teman-teman, jadi mungkin saya hanya melihat layar saya sendiri saja. Jadi ini ada Kak Har ya. Kak Har itu dari mana ya? Izin Pak, saya dari Ambon Pak, Maluku Di Pak. Ambon. Oh ini di Ambon Iya juga ya? Pak. Iya Pak, sementara di Ambon Pak. Oke. Saya lihat Anda itu jago web ya? Betul Kak? Iya Pak. Ahlinya apa? PHP? Apa? Kalau tidak salah apa? Anda mahir di Iya mana? Pak, PHP ya? saya PHP. Oke. Jadi nanti S2-nya mungkin mengembangkan lebih lanjut lagi ya. Terima kasih ya Hmm. bergabung dengan kami, Kak Har. Iya Saya Pak, manggilnya Kakak makasih aja Pak. lah, masih muda toh? Atau Iya panggil Pak, Pak? Enak mana? Enak Pak atau enak Kak? enaknya Kak saya Pak. Oke, masih muda ya. Di sini Hmm. ada Pak Dito ya. Vicky atau Agatha udah datang kah? Belum ya. Vicky ini kalau dari kodenya tadi saya tanya itu kemungkinan elektro ya. 61 elektro kah? Ini ada Kak Dina tadi ya, Kak Dina juga. Terus tadi Mas Ari, terus tadi Mas Johan, elektro semua ya. Satu lagi ini belum datang ya. Mas siapa ini? Mas Johan kenalkah dengan teman kita ini? Kurang tahu Pak, saya Pak. Oh, belum belum ketemu ya, walaupun sama-sama Iya, satu angkatan ya. ya satu Satu angkatan tapi kurang, banyak ya, iya 100 banyak lebih Pak. ya. Ini nomormu aja 156 ya. Iya, Oke. Ya, baik. Ini kenalan dulu ya. Jadi ini ada dari elektro. Kalau 68 tadi apa? 68 tadi 68 ya. 68 tadi dari SI ya. Kalau 67 dari TI. Kemudian ada teman-teman S2, ada Kak Har, ada Kak Dina sama Pak Dito. Dan ini elektro nih. Mbak Vicky atau Mbak Agatha. Oke. Lalu saya kenalkan diri. Kalau saya itu namanya Bambang, panggil saya Pak Bambang ya. Saya sudah ngajar itu tahun 88. Nah ini dong, besok Kamis. Saya kan 88 masuk Satya. Saya ngajar di elektro itu. Nah, ada mahasiswa angkatan 89. Jadi saya baru setahun nih, baru setahun ngajar di Satya. Itu saya ngajar di elektro. Seperti sekarang kan, saya ngajar di FTI ya. Waktu itu saya ngajar di elektro. Nah, waktu berlalu cepat sekali. Anak mahasiswa dulu angkatan 89 ini besok hari Kamis itu ngundang saya ketemuan gitu. Setelah berpuluh-puluh tahun kami berpisah, saya mungkin wajahnya udah lupa. Itu nanti kami akan bertemu hari Kamis. Ya, jadi saya gitu aja. Kalau ada sesuatu yang mau disampaikan, tolong dipotong ya. Kadang-kadang saya nggak tampak apakah ada yang harus saya eksekusi, mohon bantuannya dipotong saja Pak. Ini ada sesuatu mohon bantuannya gitu ya. Oke, apakah teman-teman nampak ini gambar YouTube-nya?
Terlihat, Pak. Nampak, Pak. Ya kan ya, berarti saya aman ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi kembali ke sini, itu perkenalan saya. Saya jadi dosen UKSW sejak tahun 88 sampai sekarang. Kemungkinan besar, jika Tuhan mengizinkan, 4 tahun lagi saya baru pensiun. Gitu ya, baik, kita sudah kenalan. Ini saya sudah tahu Pak Mas Johan, Mas Ari, Kak Dina, Kak Dito, Pak Har, dan Vicky ya. Mungkin nanti yang lain akan bergabung. Baik, jadi hari ini itu saya akan mereview dulu kontrak perkuliahan yang Bu Hana sudah sampaikan minggu lalu. Sebelumnya saya mau make up kelas karena nanti ada tanggal berapa ya? Tanggal 16 itu hari libur itu. Nah, kita rundingan dulu. Kalau hari libur itu, kalau make up kelas bisanya hari apa ya? Ada yang punya usul? Hari apa? Halo? Ada yang usul? Kalau hari Rabu saya nggak bisa karena ada kuliah juga hari sorenya. Saya ngajar tuh Senin, ikut tim teaching itu Senin dan Rabu. Kalau hari lain bisakah? Hari Jumat, Pak. Jumat ya? Jumat yang lain bisa? Jumat jam berapa ya? Jam berapa ya, Pak? Jam berapa ya? Jam berapa ini, mau jam berapa? Jam 5 sore aja, Pak. Jam 5. Yang lain bisakah semua? Kalau saya bisa, Pak. Bisa ya? Aman, Pak. Aman ya? Oke, jadi Bisa, Pak. ini teman-teman kalau ada hal-hal yang lebih penting, misalkan ibadah atau yang lain, silakan ditinggal saja. Ya, kalau ada yang lebih utama ditinggal saja, nanti kan ada rekamannya, sehingga teman-teman bisa menyusul gitu ya. Bisa juga tanya saya, atau tanya Bu Hana, atau tanya Pak Surya, kalau pada saat tidak hadir kuliah seperti ini. Ya, jadi silakan saja, kami mengizinkan, sama-sama enak gitu ya. Apakah ada keperluan yang lebih penting, yang lain, silahkan saja, disambi saja. Seperti Kak Har, itu di Ambon pukul berapa sekarang ya? Pukul 9 kah? Sekarang pukul 7, Pak. 7 malam Iya, ya? Ya, iya, kalau Pak. lapar ya makan aja dulu, enggak apa-apa. Silahkan ya. Jadi dibuat nyaman saja. Gitu. Oke. Jadi kita make up kelasnya hari Jumat, tapi kapannya nanti kita rundingkan ya. Tidak setiap minggu kan. Nanti saya beritahu. Teman-teman, mari kita ketemu tatap layar hari Jumat begitu. Tapi ini kita deal dulu aja bahwa pertemuannya itu hari Jumat kalau nanti kita make up kelas. Karena tanggal 16 September itu kalau nggak salah, bukan nggak salah, memang hari libur itu, kan tanggal merah itu, 16 September. Sehingga nanti kita perlu ganti, entah Jumat sebelumnya atau sesudahnya. Nanti kita lihat bersama ya. Mohon maaf, saya belum membuat F-Learn. Kalau Bu Hana sudah belum ya? Teman-teman sudah melihat F-Learn kah? Kalau saya kelihatannya belum dibuatkan, jadi saya belum buat hari ini. Jadi ini artificial punyanya Pak Surya ya, beliau ya. Kalau yang saya kelihatannya saya belum dibuatkan. Jadi mohon maaf saya belum bisa. Saya juga masih pemula untuk untuk F-Learn ini. Jadi nanti saya akan beritahu kalau saya sudah menambah-nambah materi di sini, gitu ya. Tapi kalau hari ini saya belum. Jadi seperti itu infonya. Silakan absensi sudah dibuka. Lalu kita kembali ke sini.
Oke, jadi siasat sudah dibuka ya. Evelyn saya menyusul nanti isiannya. Nah, kita lihat kembali kontrak perkuliahan yang kemarin sudah dibuat oleh Bu Hana. Beliau kan koordinator mata kuliah ini, sehingga beliau yang mengatur segala sesuatunya. Kalau ada teman-teman yang bertanya, itu nanti bisa disampaikan. Nanti kalau saya tidak bisa menjawab, nanti saya tampung dulu. Nanti kemudian kita akan saya sampaikan jawabannya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Begitu ya. Oke, mari kita lihat PowerPoint beliau dulu. Silahkan absen dulu. Oke, kita lihat. Ya. Ini kurikulum, maksudnya kurikulum untuk mahasiswa S2 ya. Jadi ini kurikulumnya S2. Kemudian kita lihat apa isi dari mata kuliah kita hari ini. Mata kuliah kita selama 1 semester ya, kita lihat di sini ya. Nah, ini ada tugas-tugas kecil dan ada proyek-proyek yang mesti nanti akan dikerjakan teman-teman. Ini nanti tanya beliau saja. Nanti informasi lebih lanjutnya akan tunggu beliau saja yang jelaskannya. Saya ini tidak bisa menjelaskan. Intinya nanti tidak ada tes tertulis gitu, tidak ada ya. Jadi adanya proyek-proyek gitu. Proyeknya seperti apa nanti kita tunggu pengumuman dari beliau. Oke, atau mungkin di WA akan disampaikan nanti ke depannya. Bahkan mungkin sudah ya, saya kalau tidak salah kemarin itu saya baca di halaman terakhir itu teman-teman sudah ditanya sesuatu kan. Tuh. Mas Har itu, Kak Har ini nanti mau apa? Mau NLP gitu ya? Iya Pak, tertarik Pak. Oke, teman udah bisa Python ya? Udah mahir ya? Belum Pak, masih belajar Pak. Oke. Kalau teman-teman yang lain sudah bisa Python kah? Belum, Pak. Belum. Oh, belum saya, ya? Pak. Saya, Pak. Saya yang belum. Yang lainnya Ini, mungkin Pak. sampun. Pak Itu, Pak. Pak Dito ya. Oke, Pak Dito nanti kita belajar sama-sama, Pak. Saya juga belum bisa, Pak. Siapa, Bang? Sama-sama belajar, Pak. Oke. Jadi teman-teman nanti kalau di AI ini nanti menggunakan Python. Itu Bu Hana, Pak Surya itu pakarnya, nanti saya ikut aja belajar juga sama-sama dengan kalian. Bahkan ada teman-teman yang sudah lebih tahu ya. Yang belum tahu enggak apa-apa, nanti kita sama-sama belajar, saya juga akan belajar menggunakan Python. Ini Pak Dito nanti beliau ke depannya akan mencoba topiknya, proyeknya predictive analysis gitu ya. Yang lain masih overview ya, sambil menunggu lihat perkembangan ya, gitu. Kalau ada informasi tambahan sampaikan ya, terutama ke Bu Hana selaku koordinator, sehingga beliau nanti bisa mengarahkan begitu. Lalu Mbak Agatha itu katanya nanti mau nyoba pakai data gambar. Wah, ini seru ini ya, computer vision ya. Itu nanti kita tunggu aja ke depannya. Baik, sekarang kita kembali ke halaman tadi. Iya. Kita lihat. Dulu kemarin kita sudah diberitahu Bu Hana apa itu AI ya. Iya, jadi nanti materi tugasnya datanya bisa gambar seperti Mbak Agatha tadi atau yang lain atau campuran ya. Nanti teksnya kayak Kak Har itu nanti pakai teks ya. Ya, nanti kita lihat ya. Teks nanti outputnya video. Wah, keren itu. Iya, seperti yang beliau bilang di sini ya. Teks bisa jadi gambar, teks bisa jadi video. Wah, luar biasa. Oke. Nah, kita lanjut ya. Ini tentang tugasnya. Nah, sekarang kita lihat topik-topik pembelajarannya. Jadi kalau saya perhatikan di sini itu materinya itu mulai di sini ya, topik dan rencana pembelajaran. Pendahuluan itu telah disampaikan oleh Bu Hana. Nah, saya melihat kalau gitu
saya juga baru, teman-teman semua, saya belum pernah ngajar AI. Di sini beliau ngajak saya karena kan dosen dosen S2 harus ngajar ngajar di program studinya, sehingga saya juga mengajar di AI. Cuma saya diberi tugas oleh beliau itu literatur review. Jadi saya lebih cenderung ke teorinya gitu ya. Jadi kalau nanti coding dan aplikasinya itu Bu Hana dan Pak Surya, ketika nanti teori-teorinya sudah terpahami semua, nanti kita belajar sama-sama. Saya juga baru ini, saya latar belakangnya matematika, saya juga banyak belajar nanti untuk bisa melayani lebih baik lagi. Dan nanti kita akan lihat sama-sama background teori, tapi tidak terlalu dalam ya. Nanti kita lihat background yang diperlukan, sehingga nanti ketika dieksekusi pakai Python oleh Pak Surya dan Bu Hana, itu kita bisa lebih paham lagi. Kalau kita lihat isinya, ini nanti ada juga materi yang diajarkan di mata kuliah lain, ya. Contoh, di kurikulum itu ada juga mata kuliah machine learning, pembelajaran mesin. Ya, jadi nanti yang kita bahas di sini tentunya masih tidak dalam gitu ya. Dan juga nanti ada mata kuliah data mining, itu isinya juga kurang lebih sama. Di sana ada clustering, di sana ada ada hutan acak, random forest, ya, ada decision tree, ada regresi logistik, ada klasifikasi, ada pengelompokan, ya. Ada juga mata kuliah deep learning, ya. Jadi memang ini intro dulu mungkin gitu ya. Nanti kita lihat intro dulu ini. Nah, karena ada juga nanti mata kuliah yang namanya deep learning. Ini kita lihat dari kurikulum S2 ya teman-teman ya. Jadi ini beliau dari sudut pandang itu nanti ada irisannya, ada lanjutannya yang lebih dalam. Kalau sekarang kita itu mungkin istilahnya danau dulu lah, tahu sedikit-sedikit tentang banyak, tapi nggak dalam. Nanti mata kuliah berikutnya buat sumur loh, khusus deep learning, khusus neural network dan sebagainya ya. Jadi mungkin seperti itu. Nanti kita tunggu aja beliau-beliau yang akan menjelaskan lebih dalam lagi. Ini nanti tugas saya adalah bersama-sama dengan teman-teman, saya juga belajar sekali lagi, itu melihat bersama algoritma latar belakang dari metode-metode ini, gitu ya. Nah, itu kalau saya lihat dari rencana pembelajarannya. Terus beliau kan melihat rinciannya. Oh, ini ujian-ujiannya ya, saya kira. Teman-teman kalau ada yang mau disampaikan dipotong saja ya. Ada juga mata kuliah BDA. BDA itu Pak Dito ambilkah? Kak Har ambil ya, Mas, Mbak Dito? Iya, Pak. Ambil ya? Ambil. Iya, Pak. Oh, ada ya. Iya, jadi ini paralel ya di sana. Oh ya, karena di sini dosennya sudah 3, jadi tidak ada yang jadi asisten kalau tidak salah. Jadi nanti harapan saya semoga saya nggak tahu di kuliah BDA ada asisten atau tidak. Tapi semoga Python-nya itu diajarkan di sini di BDA. Ya, semoga nanti saya tanya beliau. Oke. Mas Yosia kelihatannya, Pak. Gimana? Oh, Mas Yosia ya, Pak. Oke, aman. Ya. Ya, sip. Wah, mestinya saya ikut kuliahnya ya, biar saya juga belajar ya. Oke, jadi nanti nebeng Python-nya belajar lewat BDA. Nanti ada data mining. Itu nanti saya di sana ada asistennya itu Pak Faldi. Teman-teman juga ngambil data mining kah, Pak Dito? Ambil, Pak. Ambil ya? Iya, Pak. Oke, ya sip. Jadi nanti ketemu saya lagi di data mining. Itu kalau dengan saya selama ini hanya bisa R, sehingga nanti di sana saya pakai R. Kalau di sini kan saya hanya bertugas untuk sharing dengan teman-teman teorinya. Jadi kita sama-sama belajar tentang latar belakang teorinya gitu ya. Kalau eksekusinya nanti saya belajar. Saya juga nyoba ngikuti aja kuliahnya beliau Pak Surya dan Bu Hana ini.
Tapi kalau eksekusinya saya tidak tahu, teman-teman pasti lebih tahu. Baik, itu tentang latar belakang software yang dibutuhkannya. Ini nanti tanya beliau saja. Saya literatur review. Oke, jadi hari ini itu acaranya itu kita belum bisa mengimplementasi saya ya. Saya baru nanti memahami dulu algoritma pencarian itu apa, gitu ya. Ini sangat padat kalau kita lihat minggunya kan ya, jadi karena minggunya baik, jadi nanti kalau materinya belum selesai, kalau materinya belum selesai nanti saya minta waktu untuk untuk menambah ya. Nanti saya izin Bu Hana agar materinya bisa selesai sesuai jadwal seperti itu ya. Baik, ini tentang rancangan-rancangannya. Ada yang mau disampaikan sampai di sini? Apakah teman-teman sudah melihat buku karya beliau ini? Pustaka pendukung sudahkah? Melihat? Kalau untuk yang buku AI sudah Pak, kalau untuk yang beliau belum Pak. Oh, kalau buku AI ini sudah ya? Iya Pak. Ya, oke, baik. Kalau yang ini nggak bisa dilihat ya, saya kok nyoba di sini nggak bisa ya? Yang Python ini? Teman-teman bisa? Tidak Pak, kayaknya itu mungkin minta hak akses dari beliau. Harus minta akses Bu Hana ya. Baik, jadi saya belum tahu juga. Mohon maaf, saya juga belum baca buku ini teman-teman. Jadi nanti saya minta waktu untuk mengejar ketinggalan ya. Jadi saya hari ini persiapannya belum optimal, belum bisa sesuai CP-nya. Nanti kita kejar lah. Saya usahakan ke depannya lebih cepat lagi begitu ya. Kalau ini saya juga udah bisa. Ini bukunya kan ini ya bagus ya. Jadi Jadi ini beliau kan belum lama ke mana? Kalau tidak salah ya, ini ke Australia. Beliau ke Australia, Bu Hana, terus dapat oleh-oleh ini mendengarkan narasi beliau mendengar narasi dari pakar ini ya, yang menjelaskan tentang AI. Ya, saya sedikit pengayaan lagi ya, sedikit nambah-nambah gitulah, ngasih komentar gitu. Jadi AI itu ada 3 tipe ternyata ya. Saat ini kita masih di dalam tipe 2. Nah, tipe 1 kan sudah bisa ya. Tipe 1 itu apa toh? Nero ya, AI dipakai untuk menyelesaikan satu tugas tertentu, satu aja gitu. Itu udah luar biasa itu. Seperti saya kan nyarinya materi kadang-kadang saya lewat YouTube ya. Lewat YouTube itu di mana ya? Saya pernah dengar itu. Bentar, saya lupa. Ada yang memberitahu buatannya udah cukup bagus itu. Jadi saya nanti izin teman-teman carinya pakai YouTube yang saya cari gitu. Yang saya cari untuk menambah-nambah materi gitu ya. Oke. Jadi saya pernah lihat di YouTube itu bahwa kita kalau untuk Nero AI itu udah bagus sekali, bahkan sampai sampai manusianya aja kalah gitu mana ya, manusianya aja kalah gitu sama si buatan kita sendiri gitu ya. Bentar, saya pernah lihat. Ini godmother-nya AI. Ya, nanti saya sharing lagi. Iya, saya ini nyari-nyari materi juga untuk persiapan kuliah saya ke depannya.
itu nggak ada di sini. Bentar, saya nanti kita lihat. Jadi apa? Tadi kembali ke sini, ya. Jadi kita di sini udah bagus. Ada permainan catur, ahli catur itu apa jagoan sedunia itu bisa dikalahkan oleh komputer, ya, menggunakan AI itu bisa. Terus ada permainan namanya Go, saya nggak tahu itu permainan seperti apa. Ada orang ahli juga membuat AlphaGo yang bisa mengalahkan orang jago sedunia itu 4 kali menang, 1 kali kalah. Wah, gila itu. Ya, jadi ini sudah luar biasa. Nah, sekarang kita mau menuju ke sini. Bahwa apa? Dia itu as smart as a human. Wah, ngeri ya. Ngeri. Ini tentunya masih belum ya. Ini masih belum. Ini yang beliau bilang, Bu Hana bilang itu apa? Kita inputnya tolong buatkan video tentang apa karikatur apa kucing berselancar di lautan gitu ya. Terus videonya jadi kan, tapi memang ada jadi videonya, tapi si kucing itu berselancar airnya, oh dia tetap kering, nggak ada airnya tubuhnya, jadi masih belum sempurna ya. Tapi ini terus dikembangkan. Nah, banyak orang itu takut ke sini nih, kalau sudah lebih. Tapi kata orang ini nggak mungkin. Nah, teman-teman komentarnya gimana? Saya nggak tahu ya. Kalau kata ini aja di film ini. Kalau yang tahap tipe ketiga ini hanya di film. Kita dijajah mesin ya. Kalau saya salah diralat ya. Mohon ini pendapat saya. Ini pendapat saya ini apa? Tidaklah kita tidaklah sampai seperti yang di film-film itu. Kalau saya nggak tahu kalau saya salah ya. Mohon diralat. Nah, ini informasinya seperti itu. Mesin kok bisa sadar tentang dirinya sendiri. Ini perlu ilmu sendiri nih ya. Ilmu apa? Cognitive science. Ya, oke. Nanti kita lihat lagi. Ini cuma ini saya ngelihat sekilas, oh bagus lah. Apa sharing dari beliau itu bagus. Jadi AI itu memang ada yang nanti metodenya ada yang belajar. Makanya namanya pembelajaran mesin. Ada juga yang tidak belajar nih di sini nih. AI yang tidak belajar. Rule based system. Nah, di sini ada nih ya. Kalau yang kuno-kuno dulu kelihatannya di sini. Ya, lalu apa? Ini yang machine learning ya, pembelajaran mesin. Dan kalau datanya banyak, neural network-nya banyak sekali neuronnya gitu, seperti itu apa? Yang biasanya kalau data-data gambar gitu ya, atau mungkin ya video ya, itu pakai deep learning semua. Ini saya nggak menjelaskan semua, saya hanya lihat sekilas ketika beliau sharing minggu lalu ya. Jadi nanti ini Kak Har akan ke sini, bagus sekali. Mungkin teman-teman dari TTI silahkan mau explore kemana ya, lapor ke Bu Hana saja ya. Itu. Nah, saya lihat buku ini sehingga saya lalu mencari buku ini. Lalu saya hari ini kita akan bahas buku ini ya. Saya mohon maaf karena bukunya belum lama dapatnya, saya juga belum baca. Ini bukunya tebal ternyata. Dan nanti saya juga masih hanya sekilas gitu. Nanti buku utuhnya saya kasih ke teman-teman, biar teman-teman kalau di waktu senggang bisa mendalami juga buku ini. Saya nyari dari websitenya pengarangnya. Kebetulan di sana ada PowerPoint-nya. Nanti mohon izin PowerPoint dari beliau ini yang saya pakai untuk kita membaca bersama, tanda petik. Tapi sekali lagi saya belum membaca karena saya keterbatasan waktu saya, keterbatasan saya sendiri juga dalam memahami. Ini saya belum sempat membaca buku ini. Tapi nanti kita sama-sama melihat PowerPoint-nya. Saya mohon izin karena PowerPoint orang ya, kadang-kadang saya juga tidak paham. Jadi mungkin teman-teman kalau mendengar narasi nanti dari saya tidak paham, bisa lihat buku aslinya. Nanti buku aslinya saya taruh di Google Drive. Nanti saya tanya Bu Hana dulu, kira-kira Google Drive mana yang bisa dipakai untuk menyimpan sumber-sumber
yang kita sharing bersama gitu ya. Kalau di Google Drive saya itu sudah penuh, saya belum sempat delete yang nggak perlu sehingga belum bisa sharing lewat Google Drive saya seperti itu ya. Jadi nanti kuliah kita hari ini melihat ini ya, tapi secara global ya, karena sekali lagi saya sendiri belum membaca. Saya akan usahakan membaca untuk kedepannya sehingga nanti pertemuan-pertemuan berikutnya itu harapan saya lebih baik. Jadi ini saya hanya lihat tadi malam sehingga sama-sama belajar ya. Kita ada hal tertentu yang saya tidak ngerti nanti bisa kita bahas bersama. Saya catat dulu mungkin gitu kalau ada pertanyaan nanti kita diskusikan berikutnya. Ya, jadi saya akhirnya nanti saya dari Bu Hana beliau sharing ini saya tak pakai buku ini coba lihatnya buku ini bagus gitu. Seperti itu ya. Yang lainnya saya tidak mengulang atau tidak menjelaskan karena ini kan oleh-oleh Bu Hana dari Australia ya. Jadi nanti kita akan ketemu lagi di data mining ya. Jadi data mining itu ada irisannya dengan AI ya. Nanti kita akan lihat lah. Ya, kadang-kadang kita juga butuh statistik. Sekali lagi saya matematik itu mestinya di sini ya. Matematik itu di mana? Di sini kah? Jadi saya juga belajar banyak ini ya. Terus terang saya belajar banyak. Usia ada 60 alasan ya. Tapi ya memang belajarnya lebih lamban daripada teman-teman. Jadi mohon izin nanti kesabarannya, saya nanti akan terus belajar juga untuk bisa melayani lebih baik ya. Saya kira ini saya lewat saja. Kita kembali ke sini. Oke, itu beliau. Waktu di Jerman nih beliau, bukan di Australia. Maaf, salah. Ini ketika beliau di Jerman. Pak Surya ini. Oke. Nah, ini saya tidak jelaskan, beliau sudah menjelaskan. Saya kira itu dari pertemuan kita yang lalu. Ada yang mau disampaikan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Oke, jadi kita sudah melihat Evelyn menyusul siasat absensi dulu sementara kontrak perkuliahan seperti itu. Nah, sekarang saya izin sharing pakar-pakar yang saya dapatkan ketika saya googling dan nyari di YouTube. Teman-teman mungkin juga sudah pernah lihat. Nah, ini contohnya satu lagi, ini contoh satu nih. Ini ada anak muda ini. Ini anaknya masih muda, ya. Seorang putri ya, perempuan ya. Beliau masih muda ini, tapi saat ini sedang postdoc di Jerman kalau tidak salah. Nah, dia itu membuat di YouTube nih kan. Dia itu membuat AI itu sebenarnya sudah ada sejak lama. Ya, ini nanti teman-teman saya sarankan untuk ke sini ya. Dia buat YouTube yang namanya Anak AI. Di sini saya subscribe ya. Ini dia sudah 5.000 lebih ya subscribernya ya. Ini udah 4 tahun yang lalu. Dia memang sejak dia S1-nya itu di Indonesia, di Jakarta kalau tidak salah. S2, S3-nya itu di luar negeri. Saat ini sedang postdoc. Nah, jadi dia udah lama nih, udah 4 tahun yang lalu tuh buat kayak gini. Nah, teman-teman, saran saya ini silahkan ke sini, ini bagus. Dia jelaskan kenapa AI kok baru sekarang boomingnya. Padahal kan ini sejarahnya, kalau kita lihat sejarahnya ini udah lama sekali nih ya. Kita lihat ini saya izin ngopi ya, ini saya ngopi dari YouTube-nya. Ini tahun berapa ini? Tahun 40-an ya. Tahun 40-an ini udah ada ilmunya ini. Ilmu model matematiknya neural network itu udah ada gitu ya. Tahun 43 ya. Ini kok baru sekarang boomingnya. Nah, itu nanti dijelaskan oleh oleh anak putri ini ya. Namanya siapa saya lupa. Namanya saya lupa ini anak ini. Masih muda dia. Masih muda ya. Jadi teman-teman saran saya ke anak AI ini ya. Jadi ini sumbernya bahasa Indonesia enak juga. Ya.
Itu apa? Oh ya tadi kan Nero AI itu ya, ini contoh. other. And with more classical databases, tables, and Ini Terence Tao, ini seorang profesor matematika. Dulu dia ketika masih muda itu jago Olimpiade IMO. Pernah dapat perak, pernah dapat emas. Ini orang sakti nih. Ya, tapi orang matematik murni ini ya. Terus dia bilang gini, apa? Lalu dengan ada AI ini gimana? Ternyata ada AI ya malah bagus. Beliaunya inilah ada celah-celah baru untuk penelitiannya beliau gitu. Nah, ini dia menyebutkan apa? Selain selama ini kita bisa untuk searching ya, kalau AI untuk searching untuk yang lain-lain, ini bisa malah kan menggunakan alat bantu ChatGPT dan kawan-kawan untuk menemukan apa? Teori-teori baru dan yang apa? Enggak, sehingga penelitiannya juga lebih keren gitu. Jadi kolaborasinya tidak dengan orang tapi dengan mesin. Nah, ini beliau cerita seperti itu. Ini disampaikan di depan anak-anak yang ikut lomba matematika murni ya. Luar biasa ini ya. Jadi perkembangan AI memang sangat luar biasa, sekarang sedang booming sehingga lalu kenapa kok baru sekarang boomingnya itu dijelaskan oleh anak AI ini ya. Salah satunya tentunya kita tahu ya karena memang apa? Hardware-nya sudah bagus. Sekarang hardware-nya itu ada yang namanya GPU ya, GPU. Maaf kalau saya salah nyebut. Anak-anak TI lebih tahu ya. Ini GPU ini kalau yang gratisan itu ada ya, Kaggle itu ada tuh pakai GPU ya atau apa Mak Kahar lebih tahu lah. Ya ini hardware seperti itu Colab ya, Google Colab itu kan pakai GPU juga gratis ya. Dengan bantuan ini maka AI sekarang booming gitu ya. Ininya makin canggih sehingga aksesnya cepat ya, internetnya aksesnya cepat gitu. Dan ada data yang big data. Ini imigran Amerika ini hebat ini. Profesor Feveli ya. Beliau itu tahun 2009 itu bisa mengumpulkan data, gambar dan label sebanyak 1,2 juta. Ya. Dan klasifikasinya 1000 jenis. Wah, ini keren ya. Ini kan datanya udah banyak. Jadi kalau untuk modal latihan kan luar biasa ini. Tinggal ada algoritmanya yang keren ya. Ini apa? Training datanya udah melimpah. Hasilnya tentunya bagus. Makanya beliau ini luar biasa ini Bu Feveli ini. Beliau profesor di Stanford ya. Beliau itu apa? Tahun 2009 bisa mengumpulkan data sekian banyak yang lalu beliau tahun berapa gitu saya lupa itu beliau buat lomba gunakan data ini untuk klasifikasi. Nah, ternyata nanti sambutannya luar biasa. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri di YouTube ya, banyak tuh beliau itu di YouTube banyak sekali tuh beliau apa mana saya ngelihat berapa hari ini. Nah, ini anak orangnya. Ini beliau nih. Ini bosnya. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti ya. Nah, ini beliau kan di Stanford. Nah, ini beliau kalau tidak salah itu apa ya? Wakil dari ini Heart Center Artificial Intelligence. Ya, beliau di sini. Nah, lalu pusat studi lah mungkin seperti itu ya, beliau gitu. Teman-teman bisa lihat sendiri apa karya beliau sehingga bahkan beliau itu disebut godmother-nya AI. Ya, ini beliau disebut godmother-nya AI. Godfather-nya ada juga sih, saya lupa. Jadi ini untuk apa? Untuk motivasi ya. Jadi hari ini saya banyak cerita dulu ya. Nanti teorinya pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Kita lihat perkembangan dunia dulu. Ya, saya rekomendasikan para pakar-pakar yang saya tahu bagus-bagus, yang masih muda-muda ya. Ini imigran Amerika bisa jadi seperti ini ya. Disebut godmother of AI gitu. Tadi ada anak bangsa kita masih muda juga, saya lupa namanya itu
Waktu itu dia itu ngasih seminar, Pak Surya beri YouTube-nya. Saya dengerin, jadi saya tahu kreator anak AI ini ya. Jadi dia bagus, sedang S3, postdoc sudah S3 dia. Seperti itu. Nanti dijelaskan tadi kenapa dia booming ya, karena ya itu tadi ada 3 komponen sudah ada ya, big datanya sudah siap, algoritma para pakar dari TI anak muda sekarang ya dan kawan-kawan juga terus menggeluti ya, Kahar yang menggeluti, ditambah kecepatan internet yang makin bagus, hardware-nya mendukung, udahlah 3-nya kolaborasi jadi booming makanya gitu ya. Teman-teman kalau mau lihat kuliahnya Bu Feve, ini silakan tengok di sini. Ini ada PowerPoint-nya juga. Nanti kalau kuliah deep learning itu bisa tengok ke sini ya. Ini strukturnya 2, asistennya banyak sekali. Ya. Kalau di kita asistennya ya lumayan, Bu Hana sudah punya banyak asisten juga. Mas Jo, Pak Johan, dan Pak Faldi dan lain-lain. Ya. Kalau saya co-instruktor, ya ini Pak Surya dan Bu Hana, gitu ya. Saya hanya literatur review aja, memberi semangat teman-teman untuk terus pelan-pelan ya kita belajar bersama. Gitu. Ya, oke. Nah ini Bu Feve, sekali lagi tadi saya dengarkan ini, beliau menyuruh mahasiswanya untuk membuat generatif AI. Ya, AI-nya sudah lebih canggih ya. Generatif AI. Jadi inputnya itu teks, mungkin kata-kata ya. Tolong buatkan video anak kucing berselancar di lautan bebas. Beliau bilang ini karyanya mahasiswanya, tapi ada yang kurang yaitu badannya masih tidak basah. Jadi beliau bilang ini terus berkembang. Ya, beliau nanti dengarkan sendiri saja kemajuan-kemajuan yang beliau lakukan ke depannya. Ya, ini memang godmother AI. Oke, ini tadi Nero AI ya, untuk satu tujuan khusus ini udah bagus sekali. Ini ada orang jago, ada permainan namanya Go, saya nggak tahu permainannya gimana, itu bisa kalah oleh mesin ya, bisa kalah itu orang ciptaan Tuhan kalah dengan ciptaannya sendiri. Ya, tapi ada hal tertentu di mana ciptaan Tuhan tidak bisa dilewati. Nanti kita akan lihat. Yang terakhir ChatGPT ya. Yang ngeri ChatGPT 5. Itu katanya bagus sekali, cuma saya nggak tahu perkembangan terakhir ChatGPT 5 katanya luar biasa, cuma komentarnya kapan datangnya. Itu yang menarik. Di saya lihat di YouTube itu seperti itu. Kelihatannya banyak hal banyak nah ini ChatGPT 5 will revolutionize everything. Tapi kapan dia launching ya kita tunggu aja ya. Jadi izinkan saya hari ini sharing-sharing dulu ya, karena saya belum membaca buku referensinya lebih dalam lagi. Kita ngobrol-ngobrol dulu sambil kenalan lah ya. Dengarkan saya bernarasi dulu. Jadi ChatGPT 5 kita tunggu perkembangannya. Apa itu AI ya, nanti dicek lagi. Tadi sudah ada paper yang Bu Hana berikan. Ini tadi profesor sudah. Iya. Lalu, nah tadi ada gambarnya kan, ada AI, ada ML, ada deep learning, apa bedanya? Nanti bisa tengok di sini. Saya kira ini saya tutup semua saja. Nah, ada pakar lain, itu yang namanya Pak Sunu Wibirama. Nah, ini dosen FTI UGM ini. Ini karyanya beliau banyak juga ini. Ya, karyanya beliau ini kalau Anda, ini beliau udah 4 tahun yang lalu ya, itu karyanya banyak sekali. Ya, saya sudah ngopikan kok di sini. Nah ini beliau. Nih karyanya banyak sekali. Teman-teman cek aja di sini toh, ini staf UGM, ya kuliah AI ya, ada kuliah AI-nya loh. Walaupun 4 tahun yang lalu, enggak apa-apa. Saya kira masih relevan. Kita ambil bagian-bagian yang bisa. Ini diklik di sini toh. Ini kuliah AI-nya beliau gitu. Ya lumayan untuk tambahan, siapa tahu, bukan siapa tahu, akan menambah wawasan. Ya, kan kuliah dari Pak Surya, oke, kita dengarkan beliau. Ada juga kuliah dari UGM, kita dengarkan. Ada hal-hal yang bisa
kita banyak hal belajar dari banyak orang. Ya, ini Pak Sunu nih silahkan ditengok ya. Jadi beliau bahkan mensarankan nih, kalau Anda belajar AI, ini 5 buku wajibnya. Nanti saya cari bukunya, nanti saya usahakan kalau ada kalau menemukan nanti saya taruh di Google Drive. Ya, pertemuan-pertemuan berikutnya saya carikan dulu. Ya, ini ada 5 apa saja, nanti saya carikan. Ya. Tugas saya adalah literatur review. Karena beliau baik sekali memberi tugas saya yang saya bisa melakukannya. Ini buku-bukunya nanti akan saya cari, nanti kita sharing. Ada slide juga nih, wah keren nih nanti slide-nya kita bisa pelajari. Ya, jadi seperti itu. Silahkan teman-teman nanti ikuti kuliah AI-nya beliau ya. Ya, nanti kita lihat lagi berikutnya. Oke, itu tentang pakar Indonesia dan pakar luar negeri yang saya bisa sharingkan gitu. Ya. Ini sekali lagi, ini tadi kan ada ya 3 tingkat kecerdasan AI. Menurut anak AI ini yang mesin bisa menguasai kita ini apa? Mesin bisa menguasai kita itu cuma di film. Nah, kalau faktanya, walaupun banyak orang takut ya, tapi faktanya kayaknya tidak lah. Ya, pro kontra sih, ada juga orang yang bilang takut sekali. Ya. Ada yang takut sekali itu siapa ya? Ada itu buat buku banyak itu. Nanti singularity, wah, dan sebagainya. Nah, kalau kita tahu ya, tidak tahu lah nanti ini gimana. Ini di luar pemenang saya untuk bicara. Takut saya salah. Tapi kalau untuk anak AI bilang ini cuma di film. Oke, itu tentang apa? Tentang AI dan perkembangannya. Kita lebih membumi ya. Pak Surya beliau dulu pertemuan yang kapan mengingatkan saya, silahkan cari rule based AI. Jadi AI yang tidak belajar untuk disaringkan hari ini. Tapi saya belum bisa mensaringkannya, saya mencari materinya belum ketemu. Nanti mungkin dari buku yang ada di PowerPoint tadi mungkin ada di sana. Ya, mungkin pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan juga belajar AI yang tidak belajar ini. Ya, jadi apa? Pakai logika gitu ya. Pakai logika, pakai apa? Pakai fasi atau pakai apa gitu. Nanti saya akan mempelajari dulu, baru kalau sudah tahu akan saya sharingkan ke teman-teman. Tentunya kita juga akan belajar machine learning tentunya ya. Tadi dari RPS yang Bu Hana buat kan juga ada banyak teknik-teknik machine learning ya. Ada clustering, ada yang lain gitu ya. Nanti kita akan ke sana. Ini sekali lagi mohon izin, latar belakang saya matematika, jadi saya banyak belajar. Ini banyak hal yang saya tidak tahu sama sekali, baru dengar ketika mendengarkan Bu Hana, Pak Surya mengajar. Ya, teman-teman ada yang dari sini, saya dari sana, ada yang mungkin dari yang lain ya. Wah ini computer vision ini Kak Agatha ini ya, dari elektro, wah seru nanti ketemu di sini. Ya ini gambaran, ini saya ambil dari PowerPoint-nya Bu Vivi. Ya tahun 2022. Beliau apa menjelaskan apa inilah apa kajian-kajian di AI. Kadang-kadang pakai matematiknya, ya. Kalau yang di sini nggak pakai matematik ya, dipakai saja. Dari ini pakai matematik ya, ini pakai matematik nih. Untuk ngitung backwardation, untuk ngitung optimisasi, butuh matematik ini. Ya, seperti itulah. Baik, ini karya beliau. Tadi Pak Sunu sudah ya. Lalu ini ada lagi satu. Nah, ini Pak Herlambang. Saya lupa beritahu. Pak Herlambang ini juga keren. Ini dosen UGM juga Pak, saya lupa. Python kalau ini ya. Sekali lagi saya nggak tahu, saya hanya kayak calo ya. Silakan belajar gitu. Saya sendiri belum belajar. Ini kenapa harus belajar Python oleh Pak Herlambang dijelaskan. Mega bagus Herlambang. Ini beliau juga karyanya banyak sekali. Ya. Karyanya banyak sekali. Teman-teman fokus saja sesuai keperluan gitu ya, milih yang mana gitu ya. Ini beliau 4 tahun yang lalu tapi masih relevan saya kira.
Python-nya mungkin masih Python kuno, tapi tidak apa-apa. Saya kira tidak masalah. Beliau banyak sekali karyanya. Ini banyak sekali, silakan ditengok. Tuh, beliau ahli AI, ahli data science, ahli statistik, ahli R, ahli Python, di bidang edukasi lagi. Keren nih. Lengkap lah, teman-teman silakan ke sini ya. Ini beliau, Pak. Beliau lulusan Belanda, kalau tidak salah saya tuh lupa. Ini mungkin di sini saya lupa di mana, pernah tahu beliau itu lulusan mana. Oh. Ya, ya silakan nanti ditengok karya-karya beliau, banyak sekali. Ya. Oke, ini kan cocok dengan kita toh. Kalau saya senangnya ya R ini. Teman-teman silahkan. Gitu ya, itu tentang pakar-pakar yang bisa ditengok. Gitu, itu PowerPoint yang saya siapkan untuk pertemuan kita hari ini. Selanjutnya kita melihat PowerPoint dari buku yang tadi disarankan di web di jurnal itu ya. Di artikel yang Bu Hana beri itu ya. Oke, gitu. Ada yang mau disampaikan sampai sini? Mohon maaf, hari ini saya banyak bernarasi, tidak matematisnya nanti belakangan. Ini nanti kita lihat lagi. Iya, ini slide-nya juga ada. Enak ya, dengerin kuliah, nanti ada slide-nya. Wah, keren ini. Ya, ini saya kirim dulu aja, siapa tahu saya nanti ketutup. Teman-teman silahkan absensi yang belum. Lalu kuliahnya itu ada di mana? Ada yang mau disampaikan sampai sini? Oh iya, Bu Hana sedang, silahkan Bu. Iya. Iya, Bu Hana beliau agak. Oke, saya kirim ke mana ya? Grupnya apa namanya ya? Di grup, Pak. Di grup. Oh, Pak Bambang belum ada, tuh. Oh, Bu Hana masih ada. Istirahat aja tidak apa-apa, Bu, kalau matanya masih kurang nyaman. Ya, dengarkan, kok. Oh iya, Bu. Grupnya lupa, Bu. S2 ya, kan? Bukan ya? Ya, di S2 nanti tak share lagi yang lain. Oh iya. Oh, ini S2 data DT ya? Bukan ya? Ini ya? Kita saya simpan S2 dulu aja lah. Grup AI ini, Bu. AI ya? AI Samkasal. Ah, ya, makasih. Ya, makasih. Ini Kak Agatha ya? Bisa Ya. Kak Agatha. Oke, makasih ya. Ini ya. Jadi ini pakarnya. Nanti dengarkan kuliahnya walaupun udah lama, saya kira masih bermanfaat ini beliau. Lihat karya-karya beliau lagi ya. Oke, ini saya tutup. Sekarang kita masuk ke teori kita. Oke. Ya, baik. Nah, sekarang kita masuk ke teorinya. Nanti sekali lagi nanti kami PowerPoint, file-file akan ditaruh di Google Drive yang sama. Nanti saya izin Bu Hana dulu taruh di mana gitu ya. Jadi beliau sudah memberikan papernya ini ya. Nah, sekarang saya izin. Oh ya, ini kan saya dengar Pak Dito itu beliau kan di perbankan ya. Ini ada materi perbankan nih buku nih. Buku mana ya Pak, saya pernah lihat ya. Oh, ini ada buku teman-teman, lumayan halamannya berapa? Halamannya 79, kecerdasan buatan menggunakan Python. Nah, ini untuk Pak Dito dan saya nih Pak. Silakan belajar bersama ya. Ini karya Ibu ini ya. Bu Milyun, lumayan. Saya keinginannya besar tapi waktunya kadang-kadang belum bisa. Ini teman-teman nanti bisa dilihat ya, lumayan 79 halaman. Bagaimana, wah ini udah udah kuno, enggak apa-apa lah.
lumayan lah tambahan-tambahan gitu ya. Pasti ada sesuatu yang baru dari karya orang gitu ya. Silahkan ditengok nanti. Ini buku apa? Buku karya beliau. Lumayan bahasa Indonesia ya. Pakai Linux juga ya, teman-teman yang pakai apa? Laptopnya Linux kan bisa pakai ini ya, petunjuknya bagus. Ya, itu tentang buku yang saya peroleh dari googling. Oh, tadi mau cerita buat Pak Dito itu mana ya? Pak Dito itu saya carikan itu ini. Ya. Jadi Pak Dito mungkin bisa nih saking apa? Sektor banking ya. Wah, ini AI-nya dipakai nih dalam apa? Menjaga kualitas pelayanan dan apa? Kepuasan pelanggan. Ini di Jordania nanti diganti di Salatiga atau Coba, Jawa Tengah itu Pak ya. Monggo Pak, ini hanya apa? Hanya informasi memicu apa semangat gitu. Silakan, saya nggak tahu ini. Saya hanya wah tak carikan lah, semoga ada. Ini kok lumayan nih kelihatannya. Jadi silakan nanti teman-teman yang lain silakan berita buana mau apa? Mau mendalami apa ya? Nanti saya bantu nyarikan artikel kah atau yang lain ya. Dalam mengisi-ngisi kuliah saya ya. Jadi biar kuliahnya seru, saling melengkapi gitu ya. Jadi ini saya dari Pak Dito itu. Terus ini karya Bu Feve. Bu Feve itu ternyata bisa juga membuat, bukan bisa ya, beliau memang pintar ya. Beliau membuat apa? Kayak apa? Kayak biografinya beliau. Beliau dari China itu imigran ke Amerika, orang tuanya miskin, dia silakan baca sendiri biar seru ya. Ini beliau nulis buku karya beliau sampai dia jadi godmother-nya AI ya. Bu Feve ini keren ya, profesor di Stanford, founding direkturnya Human Center AI ya. Ya ini luar biasa ini, silahkan ditengok, dipelajari di kala senggang, inspiratif ini ya. Ibu-ibu yang luar biasa, beliau hutang budi sama guru matematikanya. Aduh, memang guru itu mulia sekali ya, luar biasa guru kita ini memang. Ya itu, terus sebelum saya masuk ke ini ya, sebelum saya masuk kemana, ke materi ini ya, mohon izin sekali lagi, saya belum baca bukunya, nanti kita lihat sama-sama buku yang disarankan Bu Hana ini ya. Artificial Intelligence, a Modern Approach. Ya. Ini saya belum bisa buat sendiri, saya ngambil dari googling, itu kok ada. Wah lumayan, kalau buat sendiri saya belum bisa sebagus ini. Ya. Mohon izin ya, tapi kadang-kadang karena buatan orang, kadang-kadang saya juga nggak bisa menjelaskan maksudnya apa, bukan karya sendiri ya. Jadi ya kadang-kadang sok tahu saya ya, mohon izin nanti saya sharing ini. Nanti tapi saya akan berusaha membaca buku aslinya. Buku aslinya itu tebal sekali, itu buku aslinya itu 1000-an itu. Tapi sudah saya potong-potong, nah teman-teman kalau mau baca bab 1 dulu, ya. Di bab 1 66 halaman, ya. Terus nanti bab berapa? Kalau mau detailnya ya. Kalau ribet ya ini semua aja dibaca. Ada 2000 2100 halaman. Ya. Tapi lengkap ini, lengkap. Tapi ini teori semua kelihatannya, nggak ada mungkin algoritma ada, tapi apa applied-nya nanti kita lihat Pak Surya dan Bu Hana yang melengkapi gitu ya. Kalau saya nggak mampu, saya dengarkan saja bersama teman-teman. Ya ini kita akan belajar minggu depan ya. Oh, saya akan tanya ke beliau, Bu Hana, kapan saya maju lagi. Kalau dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas bab 3. Mungkin lebih cepat saya bab 3, bab 4, dan bab 5 gitu ya. Kalau lihat RPS-nya ya, RPS-nya kan padat sekali. Tapi nanti kalau saya nggak bisa, saya minta waktu tambahan hari Jumat gitu, biar materinya bisa selesai. Ini sampai deep learning ini, kalau saya lihat sekilas. Saya belum baca sekali lagi. Ini bukunya 2000 lebih ya. Jadi nanti saya hanya izin pakai PowerPoint-nya saja untuk apa belajar bersama kita ya. Melihat poin-poin dari buku ini gitu. Detailnya tentunya baca sendiri. Ada deep learning juga saya lihat. Nah ini deep learning. Ya. Sekali lagi ada mata kuliah ini, sehingga sedalam apa nanti kita tunggu beliau-beliau aja yang jelaskan. Ya, ada yang lain. Oke, itu tentang apa? Tentang buku-bukunya dulu. Nanti menyusul detailnya.
Ya, ini sudah ya. Terus apa lagi? Ya, ini sudah. Oh ya, terus oh ya, kalau yang ini belajar Python ya, ini belajar Python. Saya kasih buku yang tipis-tipis dulu. Nanti kalau udah mahir baru saya kasih buku yang tebal. Bu Hana juga sudah punya tuh buku AI with Python ya. Cuma belum bisa dibuka. Nanti kapan kalau udah bisa dibuka, nanti saya di-sharing bersama. Sementara pakai Python dasar dulu ini Python dasar. Ya silakan nanti dipelajari sendiri. Ini cuma 73 halaman. Judulnya udah lumayan. Ya. Untuk AI. Ya, saya nyari untuk AI. Ini kalau sudah mahir, teman-teman cepat, saya kira anak muda cepat-cepat. Ini ke Bible-nya. Ya. Bible-nya Python. Ya. 189 halaman. Ya. Ini 14 hari udah menguasai ini. Wah, ini bombastis sekali. Ya. Teman-teman sih bisa ya. Saya sih tidak bisa ini. 14 hari loh. Keren. Sehari 10 halaman kah? 14 hari bisa oke katanya. Ya, eksekusi aja. Saya hanya jadi calo ya. Baik, jadi itulah intronya. Intronya banyak sekali. Silakan nanti teman-teman tidak lanjuti ya apa yang saya sarankan ini. Sekarang kita mari masuk bersama bab 1 dari buku itu. Ya, jadi apa itu AI? Kemarin tadi sudah kemarin sudah dijabarkan Bu Hana. Lalu ini ada sejarah singkatnya. Di sini sejarah singkatnya kita akan lihat dan AI itu seperti apa. Oke, jadi ini definisinya ya. Tujuan AI itu adalah bisa menggunakan mesin untuk menyelesaikan masalah yang merupakan tantangan bagi kita. Ya, mesin yang kita pakai itu kita sebut agen pintar. Ya. Kalau Nero tadi kan udah belajar tuh ada tiga tahap atau tiga apa ya. Kalau Nero itu fokusnya cuma satu, ngalahkan pemain Go bisa itu ya, ngalahkan pemain catur bisa itu ya bisa. Tapi kalau nanti yang kedepannya itu AGI, general kayak kita itu. Cuma yang beda itu apa? Mereka tidak punya perasaan, namanya mesin gitu. Tidak punya perasaan, tidak punya kesadaran. Ya. Kalau punya kesadaran itu ngeri. Gitu. Apakah suatu saat bisa punya kesadaran? Nah, kita tidak tahu. Ini. Kita kan punya Tuhan ya. Nah, itu tidak tahu. Nah, menarik. Ya, tapi ini masih sama nih. Kalau ini sudah super, wah itu udah ngalahin kita ini. Super body, super human. Nah, kita ini berusaha ke sini. Ini masih jauh ya. Masih jauh. Tapi sudah luar biasa, udah nggak kebayang sebegitu cepat kata orang. Ya, terus yang seperti apa? Apakah yang berpikir seperti kita, bertindak seperti kita, atau bisakah dia berpikir rasional, atau bisakah dia bertindak rasional? Ya, itu gimana itu? Yang bisa kita AI itu yang mana? Ya, mesin yang kayak apa yang mau diciptakan? Ternyata para ahli sudah sedang berusaha ya, yang realistis itu yang terakhir. Ini saya nggak baca semua ya, teman-teman nanti baca sendiri aja. Itu yang terakhir. Jadi ujung-ujungnya ke optimisasi. Nanti kita akan belajar matematikanya ya, optimisasi nyari kayak kalkulus ya, nyari maksimum dan minimum. Nanti ada fungsi tujuan yang harus dicapai. Nah, itu mereka bisa. Ada algoritmanya nanti, macam-macam algoritmanya nanti kita akan lihat. Kalau saya nggak salah dilihat di RPS-nya itu ada optimisasi yang pakai program linier ya, kayak di SMA kita dulu ya. Nanti kita akan lihat ya, kita tunggu Pak Surya beliau yang menjelaskan. Jadi ujung-ujungnya buat mesin yang bisa bertindak rasional. Artinya bisa mencari output yang terbaik. Terbaiknya tentunya ada ukurannya, nanti akan disetting oleh yang buat mesin itu. Ceritanya kurang lebih seperti itu. Sekali lagi saya belum baca bukunya, ini saya singkat-singkat saja sepengetahuan saya. Kalau salah mohon maaf. Kalian Bapak
teman-teman bisa cek lagi di buku aslinya. Ya. Gitu. Jadi inilah AI yang mau kita pelajari. Ya. Masalahnya makin lama makin rumit. Biasanya kita nggak bisa, ya. Tapi dengan bantuan mereka yang tidak punya emosi, ya, kerjanya kan bisa lebih baik ya. Asal diberi pelatihan yang banyak, diberi kapasitas yang mencukupi, gitu harapannya itu bisa mengerjakan. Ya, itu. Komponennya apa saja, itu ini nanti kita akan belajar ini ya, belajarnya lebih dalam lagi. Iya, saya jadi ini inputnya ya, nanti jadi output gitu ya. Jadi dia melihat, nanti dia bisa bertindak. Gitu. Ada persepsi, ya dia melihat, lalu ini sudah disiapkan oleh pengembangnya, lalu dia bertindak untuk lingkungannya, ya sebagus mungkin menggunakan apa aktuator-aktuatornya, gitu ya. Jadi itu kurang lebih apa idenya, ya komponen-komponen dari agen cerdas ini. Nah ini sudah tahu kita bahwa nanti kita akan belajar apa? Belajar AI itu banyak sekali ya. Ada yang gambar, ada yang sensor, ada yang gerak, ada yang teks, bahasa, knowledge itu saya nggak tahu nih, knowledge presentation ini saya nggak tahu. Ada planning itu apa ya? Nggak tahu nih saya. Mungkin gerak atau apa gitu ya. Saya belum membaca. Kalau machine learning ini kita belajar, ada data-data yang dipakai untuk apa? Untuk melatih gitu. Melatihnya bisa diawasi atau tanpa pengawasan, atau mungkin campurannya gitu ya. Lalu ada juga yang apa? Deep learning ini yang booming, ini yang bikin meledak tuh kan ini ya, metodenya ini ya. Gitu. Historinya ini bisa kita lihat sejak zaman dulu, teorinya dulu ya, lama-lama sampai ke sini. Sampai hari ini yang sekarang AI-nya namanya generatif. Ada ChatGPT, ada BART, ada lagi apa? Gemini ya. Ada yang lain. Ya, ini apa? Ini saya enggak tahu ini DALL-E ini saya enggak tahu. Mungkin Kahar tahu ini. Saya enggak tahu ya. Ini sumbernya dari sini. Ini buat belajar saya juga bahwa kalau ngambil gambar itu sumbernya di mana itu ditulis ya. Oke. Itu ini saya tidak tahu, anak TI mesti tahu ya, Tesla. Punyanya orang hebat itu ya. Ya ini adanya GPU itu sekarang bikin segala sesuatu cepat ya. Datanya banyak, wow, ngeri sekarang ya, disimpan di cloud. Lalu dominasi apa? Ini kenapa AI booming sekarang ini kan? Tadi yang anak AI bilang tadi ya, ini kenapa booming itu karena orangnya juga pinter-pinter ya, ada metode-metode dibangun sehingga mampu mengeksekusi. Ada juga data yang sudah tersedia, disediakan oleh database-nya udah luar biasa. Bu VV udah ngumpulin segitu banyak. Lalu alat bantu oleh para pakar-pakar elektro juga dukung ya, sehingga udah ini kolaborasi sukses lah gitu. Itunya gitu ya. Iya, ini ada paradok. Nah, ini yang menunjukkan bahwa kita jangan lupa kita ini ciptaan Tuhan ya. Tetap aja ada hal-hal tertentu yang mesin tidak bisa lakukan. Karena kapal-kapalnya mesin itu kan buatan orang ya. Bahkan sama anak kecil aja dia kalah. Kalau saya tidak salah lah ya. Kalau sudah masalah persepsi dan masalah mobilitas, itu mesin tuh masih jauh dengan anak umur 1 tahun. Kalau saya tidak salah nangkep ini ya. Kita itu superkomputer ciptaan Tuhan yang luar biasa ya. Udah jelas dari bayinya aja udah lengkap ya, strukturnya itu udah lengkap, molekul, nah, intinya jangan takabur, jangan menjadi Tuhan kalau kamu bukan Tuhan. Ini pesannya gitu ya, habis ini Ibu Pak Hans Moravec. Kalau saya salah diralat ya, ini kan
kira-kira saya sendiri ya. Kira-kira sendiri, jangan lupa manusia, kamu jangan jadi Tuhan ya. Nanti jadi beda cerita itu kalau kamu ngangkat dirimu jadi Tuhan gitu ya. Ciptaan Tuhan lebih luar biasa ya. Teenager Anda lihat tuh. Ya, seperti itulah. Kalau saya salah sekali lagi mohon maaf, ini tangkapan saya. Oke, lanjut. Ini jadi kalau mesin itu sudah berkinerja sangat bagus, maka tugas yang dikerjakan ini bukan lagi dianggap sebagai sesuatu yang cerdas, yang butuh kecerdasan untuk melakukannya. Ya. Dulu ngitung calculation ya, ngitung itu dianggap luar biasa, sekarang tidak lagi. Dulu jago apa? Jago catur itu dianggap luar biasa ya, intelektualnya luar biasa. Sekarang komputer aja bisa ya, bahkan bisa melebihi, bisa ngalahkan gitu ya. Lalu ini kalau ada apa learning once to unique moment. Ya, ini. Ya, ini apa? Nanti ujung-ujungnya ada kuliah AI etik ya, nanti saya carikan materinya itu. Dan ini seru nih, ini akan kesini nih. Ya, ini seperti itu. Nah, sekarang kita today, maaf karena ini buatan orang, saya tidak bisa menjelaskan. Mungkin teman-teman lebih tahu ya, ini apa itu smart speakers. Baik di Rumba, anak elektro TI lebih tahu lah. Ya, jadi sekarang ini sudah luar biasa. Jadi face detection ya, udah di China itu, wah ini semua orang itu apa? Sudah terdeteksi, orang jalan udah tahu dia rambutnya apa, bajunya apa, dan sebagainya ya. Kalau di China kan beda dengan kita ya. Kalau di China itu kan tidak ada data pribadi kelihatannya ya, karena mungkin negaranya beda pemerintahannya ya. Jadi datanya tahu semua lah pemerintah itu tentang siapa yang gerak, siapa dia dan sebagainya. Ini face detection-nya itu sudah luar biasa. Ya, saya kira saya tidak bisa cerita banyak ini karena teman-teman lebih tahu dari saya. Ini BLI apa? Ya, saya tidak tahu ini. Oke, ini yang akan didalami oleh apa? Oleh Kahar. Ini Pak Surya juga beliau membimbing beberapa mahasiswanya untuk melakukan NLP ini. Ya, jadi inputnya teks, outputnya speech dan sebagainya. Jadi saya maaf tidak bisa menjelaskan. Mohon maaf ya. Jadi inilah perkembangan TI sekarang. Gitu. Robotik kita lihat di apa? Di Google itu sekarang robotnya sudah bisa lebih lebih lincah gitu ya. Yang terakhir itu namanya apa? Uni apa? Tuh lupa saya. Keren banget itu. Udah keren itu. Gerakannya udah bagus sekali ya. Robotik sekarang sudah sangat bagus. Perkembangan terakhir, tapi saya lupa YouTube-nya. Oke, ini saya nggak bisa menjelaskan. Mungkin teorinya saya tinggal aja. Ini kan perkembangan terakhir, lalu ChatGPT, ya. Ini ChatGPT. Sekarang ada juga katanya small language models. Seperti apa? Saya belum lupa. Saya pernah dengar di mana, gitu ya. Nah, ini nanti ke depan aja, bab 27. Nggak ada tahu mata kuliahnya RPS-nya itu membahas etik. Nanti saya cari dulu materinya. Jadi ini saya tinggal dulu, kita nggak bahas etiknya. Oke, itu bab 1. Sekali lagi teman-teman, ini hanya gambaran kasar. Kalau teman-teman mau lebih detail, silahkan baca bukunya yang ini. Ya, ini bukunya halamannya 66 halaman. Ya, di bab 1 ini bukunya 66 halaman. Teman-teman bisa lebih jelas lagi. Mungkin malah apa yang saya sampaikan itu salah. Ya, mohon maaf. Ini saya ngisi hari ini itu hanya lihat PowerPoint-nya saja. Teman-teman nanti bisa melihat lagi ya, ini apa isian dari narasi dari PowerPoint tadi. Ya, itu tentang apa? Tentang bab 1 ya. Sebelum masuk ke bab 3 yaitu tentang apa? Tentang searching, ini algoritma yang apa? Algoritma pertama yang akan kita pelajari. Nanti ada searching, ada apa lagi ya? Saya lupa. Nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi. Tapi hari ini saya belum bisa menjelaskan.
mohon waktunya, saya akan mempelajari dulu. Nanti saya sharing apa yang saya tahu. Kedepannya kita akan bahas sesuai, tidak semua seluruh buku ya, sesuai dengan RPS yang Bu Hana buat. Ya, nanti saya akan petani lagi nih, mana-mana yang akan saya bawa untuk sharing bersama, gitu ya. Tidak semua tentunya karena bukunya tebal sekali, mungkin saya comot-comot sesuai RPS yang ada. Gitu. Jadi nanti silakan teman-teman baca sendiri ya buku ini, nanti itu yang pertama ya. Terus yang kedua, ini juga menarik, ini hubungannya dengan etika ya. Ini ada buku, ini mungkin ada teorinya juga, ada aplikasinya. Ini mungkin kalau Pak Dito senang nih, cocok nih, ada finansialnya. Mungkin ada hubungannya dengan banking, tapi saya hanya tertarik di halaman 15. Ya, ini sekilas saja. Jadi tantangan untuk kita di dunia pendidikan dengan adanya AI yang kayak gitu itu gimana? Ya, ini silakan teman-teman baca ya. Ini lumayan, saya bagus ini. Ini beliau menjelaskannya bagus di sini. Ya. Bagaimana efeknya ke dunia pendidikan. Yang lain saya nggak tahu, saya nyari-nyari kok dapat ini. Ini ada mata kuliah tersendiri ya. Ini Prof Didit, ini beliau tuh jago ini. Cars Arts ini makanan sehari-hari beliau nih ya. Jadi ini beliau kan ahli analisis runtun waktu. Ya seperti itu aja. Jadi kalau teman-teman nanti yang dibimbing oleh beliau nanti pasti akan mendalami deep learning-nya. Deep learning dari GARS. Modelnya ini untuk bisa menganalisis data keuangan. Ya. Nanti tunggulah kalau ketemu beliau. Oke, itu sekarang saya kembali lagi ke bab 2-nya. Mohon izin, hari ini saya memakai buku itu. Oke, ini bab 2-nya. Kalau tadi kan sudah pengantarnya, AI zaman sekarang itu seperti itu. Terus yang mau diciptakan itu adalah mereka yang mesin yang bisa bertindak rasional. Terus mengukurnya gimana? Optimasinya gimana? Tipe-tipe agen apa? Tipe-tipe mesin apa yang akan diciptakan? Kurang lebih kelihatannya outline-nya seperti itu ya. Kita lihat sama-sama. Ini tadi sudah ya. Jadi apapun yang bisa dipandang yang dapat apa? Ini saya kadang-kadang Inggrisnya kurang bagus. Bisa apa ya? Istilahnya dari environment itu bisa dijadikan inputnya gitu ya. Perceive apa sih? Kayak kalau melihat tuh kita bisa mendapatkan sesuatu dari yang kita lihat gitu ya. Jadi dia apapun yang bisa melihat dapat dipandang sebagai sesuatu yang perceiving lingkungannya melalui sensor dan bereaksi terhadap lingkungannya berdasarkan berdasarkan apa yang dia konstruksi oleh orangnya, itu namanya agen. Kayak inilah ya. Ini ada dia kayak pura-puranya, saya gampangnya gini, dia kan melihat lingkungannya. Ditangkap itu yang dilihat. Berupa sensor kan. Kemudian sama orang-orang TI, anak-anak TI, anak-anak elektro, anak-anak mahasiswa data science, diolah pakai algoritma, lalu bisa menggerak-gerakkan tangannya ini, sehingga aktuator-aktuarnya ini bisa memberikan sesuatu ke lingkungannya. Ini inputnya, teks, ya, outputnya nanti gambar, atau video, mungkin seperti itu, kurang lebih ya. Teori kontrol saya nggak tahu, ini anak TI yang tahu, Mbak Agatha tahu ini ya, teori kontrol saya nggak tahu ini. Apa maksudnya sistem kontrol loop tertutup, saya tidak tahu ini ya, feedback ini saya tidak tahu ya, saya lewat aja ya ini ya. Jadi ini definisi agen itu seperti itu ya, agen. Lalu ini matematikanya, jadi ini dikumpulkan sebagai suatu kumpulan barisan ya. Jadi nanti kalau ya ini dia himpunan P kecilnya itu barisan, fungsi, sama dia diolah ya, ini diolah pakai fungsi, lalu outputnya A ya. Perception jadi action, seeing jadi doing.
Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Jadi ini programnya gitu. Nah, ini ternyata ada hardware-nya. Ya, ini sensornya kan diterima. Terus di sini ada memori yang kalau ada computational power di sini ya. Kalau di deep learning itu ada neural network-nya di sini nih. Input outputnya diolah, ditambah bobot dan sebagainya gitu ya. Sehingga menjadi seperti itu. Ini Ini contoh. Wah, ini kalau Pak Surya yang jelaskan enak sekali, ini ada implementasinya ya. Mohon maaf ya kalau saya hanya narasi. Jadi ini contoh dunia vacuum cleaner. Di sini ada ada lokasi kotor gitu ya. Kemudian ini perintahnya ini gerak nih, dia ke kiri, ke kanan, nyapu atau diam saja. Kalau dibuat program loh. Kalau kotor maka sapu. Lainnya kalau lokasinya di A ya ke kanan, lokasinya di B ya ke kiri. Ya, kurang lebih ini eksekusi dari dari contoh agen pintar itu ya. Ya, jadi ini saya kira anak-anak TI lebih tahu lah dari saya ya. Jadi lalu optimisasi, yang dioptimisasi apa? Ini ekspektasinya. Kalau diketahui A, ini matematiknya di sini ya. Itu ekspektasi utility-nya diberikan A, untuk semua A yang mungkin itu diambil yang paling maksimum. Inilah action yang akan dipilih oleh agen itu. Ya, agen itu akan memilih ekspektasi dari utility yang paling besar di antara semua kemungkinan-kemungkinan yang ada di situ. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Ini nanti ini definisinya seperti itu. Ya, idealnya seperti itu ya. Tapi rasional itu ideal ya. Dan seterusnya. Ya, inilah yang mau dibangun oleh AI. Gitu. Memaksimumkan dari sensor-sensor persep yang dia tangkap, ya, yang dia lihat untuk mengeksekusinya. Gitu. Seoptimal mungkin, gitu ya. Gitu. Ini contoh lagi Nah, gimana ngukurnya kinerja itu gimana? Kalau kapan dikatakan rasional, dia gitu. Ini bisa dibaca lagi nanti ya. Nah, ternyata spesifikasi masalahnya itu seperti ini. Jadi kita harus mengukur yang mau dioptimalkan itu apanya. Gitu. Terus komponen-komponen lingkungannya yang nanti akan menerima action itu katanya aturannya seperti apa, gitu ya. Terus mendefinisikan ini kalau robot ya ini menggerak-gerakkan tangan dan kakinya ini actionnya seperti apa, buka pintu atau membuat roti atau yang lain itu ini didefinisikan di sini aktuatornya. Kalau sensornya itu kan inputnya teks atau yang lain atau suara itu yang yang dipersif gitu ya. Nah, ini contohnya kalau sopir taksi otomatis. Ukurannya ya cepat, legal, nyaman ya, untungnya gede, aman ya. Lingkungannya itu ya ini ada pelanggannya, ada jalannya, ada trafficnya, terus rodanya ini semua aktuator-aktuatornya biar dia jalan. Ngeremnya, sinyal dan sebagainya. Sensornya untuk melihat lingkungannya ya, melihat lingkungannya kan melihat dari kameranya, dari speedometernya, dari sensor mesinnya dan sebagainya. Ya, jadi ini contohnya membuat bayangan kita lebih jelas ya. Oh, mau membuat sopir mobil taksi yang otomatis gitu. Ini analog lah, saya kira teman-teman bisa membaca sendiri kalau kita mau memfilter
email yang spam, gitu ya. Itu lingkungannya. Nah, ini ada yang menarik, ada yang deterministik, nanti ada yang stokastik. Nah, stokastik ini lebih rumit ya modelnya ya, melibatkan statistik nanti di sini. Ini ada yang bisa diamati sepenuhnya, ada yang hanya sebagian. Nah, ini tentu akan membuat model metodenya lebih susah lagi. Ini bisa diprediksi dengan, kalau game segala itu ya, bisa diprediksi, kalau ini enggak. Ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itulah ya. Oke, juga ini tipenya masih banyak lagi, ada yang discrete dan continue, ada yang sekuensial, ada yang tidak sekuensial, ada yang robotnya cuma satu, ada yang rombongan untuk mengerjakan hal yang sama. Ya, ini seru. Ya, makin lama makin kompleks. Nah, lingkungannya juga bisa beda-beda. Nah, ini contoh-contohnya. Ya, mohon maaf saya belum membaca, jadi saya hanya cepat saja. Lalu gimana mendesainnya? Definisinya adalah, sekali lagi tujuannya, kita kan buat mesin yang kayak gini nih. Untuk setiap input, apa yang dia lihat dari mesin itu, maka dia akan memilih action, ya, memilih output yang memaksimumkan ekspektasi kinerjanya. Ya, diberikan bahwa ini, diberikan data input-inputnya ini. Gitu. Dan apa knowledge yang dia punya di sini. Ini kan sudah istilahnya dilatih atau sudah di-built-in gitu ya di sini. Ya, ini kurang lebih teorinya seperti itu. Ya. Baik, ini hierarkinya. Jadi nanti mesin agen-agennya itu bisa berdasarkan refleks saja, atau model, atau tujuan, atau yang lebih tinggi lagi katanya utility. Ini contoh-contoh dari masing-masing hierarki agen itu ya. Saya kira saya lewati saja ya, saya belum membaca. Silahkan teman-teman nanti membaca. Nah, nanti lalu ini ada namanya representasi keadaan. Apa itu? Sistem keadaan. Ya, dia ini ada knowledge representation, saya belum tahu ini ya. Ini kelihatannya ilmunya ke sana ini ya. Ini ada yang namanya untuk apa? Ini ada konsep yang dipakai untuk merepresentasikan apa interaksi antara lingkungan dengan agennya pada saat tertentu, kalau tidak salah mungkin gitu ya, atau dalam keadaan tertentu ya. Ini tapi sekali lagi saya ini belum begitu paham ya, nanti saya akan baca lagi. Jadi ini ya, jadi ini untuk mendeskripsikan agen dan lingkungannya itu dalam keadaan apa gitu. Ya, misalkan di sini dalam keadaan di koordinat 7,3 gitu ya. Nah, lalu setelah ini dia mau kemana, actionnya mau apa, itu dikumpulkan dalam mau kemana, mau ke C atau mau kemana, ke kiri atau ke kanan, itu semua dikumpulkan dalam satu himpunan yang namanya himpunan apa keadaan. Ini kelihatannya mau dibawa ke apa? Dibawa ke iya, dibawa ke teoritisnya ini kelihatannya ini. Ya, jadi nanti kedepannya kelihatannya kita nanti akan bekerja di ruang keadaan ini. Gitu. Kalau kita mungkin ruang sampel kalau kita dulu di statistika gitu ya. Nah, ini contoh bagaimana apa input dan keadaannya. Itu gimana? Jadi kalau yang kuno itu tidak ada keadaannya. Temperaturnya ya rendah, tinggi, oke. Kalau di sini
Kalau termostat yang canggih itu ada keadaannya. Gitu. Jadi ini yang ditangkap oleh si termostat itu adalah temperatur di luarnya, terus temperatur di dalamnya, kemudian cuacanya, kemudian ada orang masuk, ada orang, suhunya dia berapa, waktu dan tanggalnya. Ya, dia itu dian semua, ditangkap semua itu, semua apa dipersif itu. Dia melihat banyak hal ya. Ini kan hanya low, oke, height, udahlah gitu. Yang ditangkap hanya 3 aja ini. Gitu. Kalau ini enggak, ini sangat peka ya yang ditangkap. Nah, lalu keadaannya dia tuh ngapain itu? Dia bisa sedang mengestimasi apa dinginnya ruang itu. Ruang ini kan ada nih temperatur degrinya berapa. Terus ini benar ada orang ini, ada apa sensor yang menyatakan ada orang masuk. Dia langsung keadaannya kelihatannya ada orang. Seperti itu kurang lebih ya. Terus dicek dan yang lain-lain gitu. Ya, jadi ini definisi state itu contohnya seperti ini ya. Gitu. Ya, ini ke depannya saya belum tahu. Ya, ini lebih rumit lagi. Kalau tadi kan tadi kan baru simpel ya. Nanti yang model base lebih rumit lagi. Yang goal lebih rumit lagi. Nah, ini goal lebih rumit lagi. Jadi iya, ini sekarang membuat mesinnya itu tidak hanya kalau ini kan hanya merespon keadaannya, udahlah menyatakan keadaan, udahlah gitu ya. Kalau ini ada tujuan lagi. Jadi harus ada tujuannya tertentu. Tujuannya itu apa? Nah, ini nanti kita akan belajar algoritma searching-nya itu apa saja. Nanti kita akan belajar nih. Ya. Ini secara global dulu ya, bab 2 itu secara global dulu. Nanti mungkin kita kalau belajar ke depan, ke belakang-belakang lagi ini nanti akan jadi lebih ngerti gitu ya. Sekarang saya juga mohon maaf ini belum bisa menjelaskan, cuma makin ke sini agennya itu makin rumit pemodelannya ya. Jadi ini contohnya itu ini menyelesaikan teka-teki. Sampai kapan action gimana sampai teka-tekinya itu dapat diselesaikan. Ya. Jadi ini ada langkah-langkah yang biaya yang harus ditanggung setiap kali dia melakukan masuk dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Ya, itu diusahakan seminimal mungkin sampai ke tujuannya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi gimana menyelesaikan puzzle, kalau salah langkah ya mungkin nanti ya dikasih penalti sehingga jangan ke sana seperti itu. Kurang lebih mungkin idenya seperti itu ya. Tapi sekali lagi saya belum bisa menjelaskan lebih detail lagi. Nah, di sini ini yang nanti akan kita pelajari di machine learning. Oh, tadi kan ini enggak belajar nih ya. Kayak enggak belajar. Ini nanti kita belajar nih. Jadi ada unsur-unsur yang di mana dia bisa ngupdate gitu untuk kinerjanya bisa lebih baik lagi. Di metodenya seperti itu. Nah, ini termostatnya sekarang bisa mau dipakai untuk apa? Untuk hierarki yang mana? Apakah cukup refleks saja atau bahkan punya tujuan tertentu? Mungkin kalau tidak kenal atau bisa bunyi dan sebagainya. Ya, ini contohnya. Ya, ini contoh yang lain saya kira saya tidak membahasnya ya. Ini saya kira cukup untuk pengantar saya. Lalu bagaimana ChatGPT bekerja? Ini kita akan belajar di deep learning ya. NLP ya, seperti Pak Har yang akan pelajari. LLM nih ya. Ini nanti saya nggak bisa jelaskan. Ya.
Ini ChatGPT, ini LLM. Oke. Lalu ini kumpulan-kumpul, kan agennya nggak satu ya, himpunan yang banyak ini yang namanya sistem intelijen. Nah, nanti seperti mobil tanpa sopir, ini kan sistem intelijen ya, sistem cerdas, ya. KHR itu apa? Kecerdasan ya. Oke, ya saya kira itu. Jadi inilah yang menginspirasi area dari modern AI. Ya, nanti kita akan lebih dalam lagi. Saya akan belajar dulu, waktunya seminggu ke depan. Teman-teman mendahului juga sangat saya harapkan. Nanti bukunya saya kasih dulu toh. Silakan teman-teman membaca bab 3. Bab 3 nggak banyak kok. Bab 3 itu hanya berapa ya? Oh ya lumayan. 88 halaman ya. Dibaca dulu, nanti pertemuan berikutnya saya izin Bu Hana, entah kapan saya manut beliau, nanti kita bisa, kalau udah baca duluan kan nanti kalian bisa beri masukan. Pak, Bambang salah itu Pak, itu yang benar gini. Mungkin kita bisa ngerjakan soal-soalnya, mungkin di sini ada soal kah? Nah, sehingga interaksi bisa terjadi. Jadi mohon maaf hari ini saya masih perkenalan dulu. Nanti ke depannya kita bisa berinteraksi ya. Ini tidak ada soalnya ya. Oh kemarin itu saya soalnya itu ada dipisah. Soalnya itu dipisah sendiri. Bukunya itu ada soal tapi dipisah sendiri. Saya lupa taruh mana ya. Saya ingat itu. Bukunya itu ada soalnya tapi dipisah. Nah ini kelihatan ini. Exercises. Nah, ya ini teman-teman nanti bisa ke sini ya. Besok kita lihat mungkin kita diskusi nih ya. Teman-teman silakan baca bab 3. Bab 3 dulu lah ya. Ini ada soal nih, searching ya. Tapi ini masih klasik. Kita kembali ke AI yang klasik dulu ya. Nanti yang canggih-canggih dengan Pak Surya dan Bu Hana. Kita ke yang klasik dulu, searching, teka-teki yang sederhana. Nah, nanti kita lihat sama-sama. Oke, saya kira itu ya nanti kita baca dulu bersama dulu lah ya. Ini tapi intinya ini masih AI zaman-zaman dulu. Enggak apa-apa, masih inspiratif toh untuk bisa kita lebih paham ke depannya begitu. Ya, ini masih kuno-kuno ya tahun 68. Ya, tapi ini masih dipakai kelihatannya. Kok beliau buku bagus masih membahas ini, saya kira ini ada kedepannya akan dipakai lagi. Ya, nanti kita lihat lagi. Belum tentu saya juga bisa jawab nih ya, nanti kita sama-sama. Ini kita besok akan belajar apa itu maksudnya breadth first search, depth first search, uniform cost search. Ini apa ini ya? Nanti kita pelajari pertemuan. Gimana kalau pakai Python? Nah itu saya tidak bisa ya. Nanti beliau Pak Surya Bu Hana yang jelaskan. Kalau saya manual. Ini ada seperti ini. Gimana toh kalau kita menyelesaikannya pakai breadth first search? Kayak nyari dokumen yang kemana dulu yang diambil dan sebagainya. Ya saya kira itu apa? Itu pemicu-pemicu yang dapat saya sampaikan. Jadi nanti saya akan minta arahan Pak Surya dan Bu Hana juga. Beliau sudah memberi arahan sih, tapi saya kadang-kadang belum sanggup melaksanakannya. Butuh waktu untuk mengeksekusinya. Ya, jadi teman-teman itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada masukan sampaikan saja. Hari ini kita itu baru sampai sini ya, baru pengantar dulu ke searching algoritmnya. Nanti searching algoritmnya seperti apa?
kita baca-baca bersama selama seminggu ini. Nanti segera saya minta alamat Google Drive sehingga teman-teman bisa membaca bersama saya ke depannya ya. Jadi gitu. Ada yang mau disampaikan mungkin dari saya itu, semoga bermanfaat, memicu teman-teman keinginan tahunya untuk mendalami lebih-lebih lagi materi-materi yang telah disiapkan Bu Hana dan kawan-kawan. Pak Surya. Oke. Jadi jangan lupa ya, kita make up kelasnya hari Jumat. Nanti Jumat kapan kita rundingkan. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Masukan boleh, silakan. Sudah absen semua kah? Halo? Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Ini panggilannya Mas siapa? Mas Gama. Mas Gama, oke Mas Gama. Mas Gama, ada pertanyaan atau mau disampaikan? Untuk sekarang belum, Pak. Tidak ada, Pak. Mas Gama, ada kuliah AI kah di FTI? Di FTI tidak ada, Pak. Ini cuma tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Takutnya kalau ada kan berarti harus apa? Menyelesaikan. Oke, terima kasih infonya. Ya, terima kasih, Pak. Kalau nggak ada, kita sekian dulu ya, Bapak-Bapak, Mas, Mbak, teman-teman semua, Bu Hana. Sampai ketemu lagi hari Minggu depan. Saya akan koordinasi dengan beliau, gimana saya akan bertugas lagi. Oke? Terima kasih banyak, Pak.